Terima kasih masih bersama kami dalam Dalam Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Ibu yang pertama boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam. Dengan Ibu siapa? Oh iya. Perkenalkan nama saya Ibu Yati Nur Faiza. Ibu Yati. Oke, silakan pertanyaannya Ibu Yati. Dalam Islam setiap istri keluar rumah harus dapat izin suami ya Pak Ustadz ya Bu Ustazah. Ya. Nah kebetulan kemarin saya ada urusan yang sangat penting, tapi posisi suami lagi nggak di rumah. Oke. Saya WA nggak dibalas, telepon Nggak diangkat. Telepon nggak diangkat. Nggak dijawab, oke. Nggak dijawab ya, kebetulan lagi piket. Ya. Nah pertanyaan saya, kira-kira saya masih lanjut keluar atau gimana? Atau nunggu jawaban atau izin suami. Soalnya itu waktunya sangat penting, sangat darurat. Sementara acaranya udah keburu bubar begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yati atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk kembali Bu Yati. Habib mana yang akan menjawab? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya indah luar biasa. Berarti Ibu mudah-mudahan istri yang solehah. Amin. Ya, enggak? Memang kalau perempuan itu keluar dari rumah harus izin suami. Kebalikannya suami tidak perlu izin kepada istri tapi memberi tahu. Jangan kayak Bang Toyib. Jadi istri itu seyogyanya. Dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah, rumahnya harmonis luar biasa. Ya enggak? Sebelum saya jawab ini subhanallah kejadian pada Sayyidah Aisyah. Rasulullah malam-malam turun ayat lagi tidur sama Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah yang minta izin sama Aisyah. Padahal yang harus izin Aisyah kepada Rasulullah. Mau ibadah di masjid. Idzini li ya Aisyah. Coba harmonisnya Rasulullah. Coba tidak ego seorang suami, izinkan aku. Padahal yang harus izin istri tadi kan. Tapi Rasulullah minta izin sama Aisyah. Aisyah luar biasa. Ini sekedar untuk karena temanya kita harmonis. Kita akan jawab itu tadi. Subhanallah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni uhibbu gurbak. Saya ini senang kalau engkau dekat kepada aku ya Rasulullah. Rasulullah aduh gimana rasanya. Tapi istri yang solehah. Walakinni uhibbu ma yuhibbuk ya Rasulullah. Tetapi aku lebih cinta lagi apa yang menjadikan kecintaanmu ya Rasulullah. Rasulullah senang mau ibadah kepada Allah. Itu luar biasa dalam masalah izin. Kembali lagi tadi pertanyaan ibu. Bahwa ibu harus izin kepada suami. Izin itu ada dua macam. Ada izin secara umum, ibu-ibu itu biasanya keluar belanja atau ini, suaminya sudah memberi izin. Cuma lebih baik sebelum berangkat izin lagi untuk menguatkan. Tapi kalau seandainya udah biasa keluar dan sudah diizinkan oleh suaminya secara umum, maka silahkan keluar, tidak apa-apa. Karena suaminya sudah dihubungi tidak bisa. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada ini, oh udah biasa belanja. Apalagi tadi ibu mengatakan ini darurat. Kalau sudah darurat, tubihul mahdurat. Tadinya harus izin. Tidak perlu izin pun tidak apa-apa. Masalahnya ada kebakaran. Ada suatu penyakit yang luar biasa. Anaknya bagaimana? Ini harus izin dulu. Nggak, silahkan keluar. Tanpa izin pun dibolehkan. Kalau sudah darurat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib. Dan berikutnya kami persilakan kepada salah satu jamaah lagi. Boleh berdiri atas nama Anda siapa dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah, izin bertanya Pak Ustadz, Ya. Ustazah. Dalam situasi ekonomi yang sulit, bagaimana keluarga tetap menjaga keharmonisan tanpa saling menyalahkan? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pertanyaan dari Ukhti Indah ini akan dijawab oleh Ustadz Deban. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mesti dilakukan ketika keluarga kita diterka satu musibah dalam bentuk keuangan? Pertama, membangun komunikasi yang baik. Bu, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dalam bahasa kita harmonis itu tafahum. Saling memahami. Ibu punya hak, hak ibu kewajiban suami. Hak suami itu kewajiban ibu. Kalau sudah satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, itu nanti keluarganya akan rusak. Mohon maaf, tadi beliau
Habibana menyampaikan bahwa ibu kewajiban masak, ngurus rumah itu sebetulnya suami. Kan ibu bertanya juga, terus kewajiban saya sebagai istri apa? Gampang, ibu hanya satu tugasnya, taat. Masak itu kewajiban bapak-bapak, ibu cuma taat. Kata bapak-bapak, mah masak dong, ya masak gitu. Enggak, itu canda bu. Asalnya masak itu asalnya kan bagian suami tadi kan disampaikan. Ini Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dalam Fathul Mu'in juga mengatakan demikian. Tapi nanti ada istihlal dan istirodo. Ada saling menghalalkan, ada saling meridhokan. Nah, itu satu. Tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pola komunikasi yang dibangun tadi, komunikasi yang komitmen. Sejak awal rumah tangga kita, ini maaf ya ibu, kadang-kadang orang begini ditanya, kamu mau nikah sama dia bisa masak enggak? Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena ibu kan mau membangun rumah tangga bukan rumah makan. Jadi kenapa harus ditanyakan tentang bisa masak atau tidak? Maka Rasul mengatakan fadbar bidatidin taribat yadak. Agama yang diutamakan. Ketika orang sudah paham agama, maka dia akan membangun komitmen. Tadi Ustazah menyampaikan syukur atas segala nikmat dan sabar atas segala ujian. Jadi dua, komunikasi yang baik dengan komitmen yang baik. Baik, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan Instagram @damaindonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Fatma. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Izin bertanya, bagaimana keluarga bisa tetap kompak secara spiritual ketika aktivitas sehari-hari sangat padat dan masing-masing jarang berkumpul di waktu yang sama? Ustazah Sofatun Hidayah akan menjawab. Silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagaimana keluarga tetap kompak meskipun memiliki kesibukan masing-masing. Ala kulli hal, keluarga di zaman modern sekarang ini nggak laki-laki, nggak perempuan, ya banyak yang sudah bekerja. Artinya suaminya kerja, istrinya kerja, anak-anaknya pun sibuk dengan aktivitas. Pagi sekolah, siang les, asarnya les lagi, habis maghrib ngaji gitu ya. Sehingga secara kuantitas pertemuan atau silaturahim antar keluarga itu rasanya kurang. Bagaimana caranya? Kalau secara kuantitas tidak mungkin, maka kita fokus di kualitas. Kalau misalnya di hari-hari kerja, suami bekerja, istri juga misalnya punya pekerjaan atau sibuk dengan urusan rumah tangga, anak juga tidak bisa punya waktu yang cukup, maka kita cari kualitas waktunya. Misalkan mau dibikin setiap 1 minggu 3 kali misalnya. Sholat maghrib berjamaah, kemudian diisi dengan majelis ilmu sedikit, kemudian lanjut sholat isya berjamaah. Oh, kalau satu minggu 3 kali rasanya terlalu terlalu sulit. Seminggu 2 kali dibuat. Misalnya di hari awal minggu dengan akhir minggu. Atau kalau misalnya ternyata di 1 minggu 2 kali pun masih sulit, kita paksakan, kita wajibkan diri kita untuk membuat pertemuan setiap 1 minggu 1 kali. Tingkatkan kualitasnya di situ. Silahkan di momentum itu kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya bukan ketika bulan Ramadan doang. Biasanya keluarga sholat jamaah di bulan Ramadan ya. Maghrib berjamaah sampai taraweh. Tapi di bulan-bulan biasa kebiasaan itu hilang. Nah makanya jadikan momentum setiap 1 minggu sekali. Katakanlah sepakat di malam apa. Misalnya malam Sabtu. Atau malam Senin atau malam Ahad, kita bikin pertemuan apa yang mau kita bicarakan, pun baik diisi dengan apa? Majelis ilmu. Jadi bukan hanya ayahnya yang belajar, bukan hanya ibunya yang belajar, tapi kita sama-sama belajar. Dibaca satu kitab, sekarang banyak kitab terjemah ya, kita baca tentang akhlak, kita baca tentang bagaimana bermuamalah, bersosialisasi dengan yang lain sehingga semua dari kita unsur-unsur keluarga pun bisa mendapatkan kualitas. Amin. Bukan hanya sekedar kualitas tapi kualitas yang diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Krimer yang akan dijawab oleh Ustadz Deban. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah izin bertanya, kapan sabar menjadi solusi dan kapan mengambil langkah tegas justru dibenarkan secara syariat? Ustadz Deban silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di mahfudat atau di pepatah Arab itu ada bahasa as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan menolong kita dalam segala aktivitas. Hanya saja kadang-kadang orang salah dalam memahami sabar. Bu, Pak, sabar itu bukan berarti diam. Justru sabar itu melawan. Ketika kita diam itu laksana besi. Besi ruksak dengan karatnya. Manusia ruksak karena tidak geraknya, karena berdiam dirinya. Kapan sabar atau bersikap tegas itu dibutuhkan? Tentatif.
Selagi tidak melanggar agama, selagi tidak melanggar syariat Islam, maka di situ kita boleh mengambil ketegasan. Dan sekali lagi, sabar itu bukan berarti diam. Bergerak menuju sebuah kebaikan namanya sabar. Ibu, kalau sabar diartikan sebagai diam, ibu saya yakin tidak datang ke masjid ini. Macet, jauh, kita melangkah dengan hati kita yang tulus, itu namanya sabar. Imam Ali Tantawi itu dalam Ta'rif Ambidinil Islam mengatakan bahwa Islam itu sangat menafikan tentang statis. Islam itu dinamis, reaktif dan adaptif terhadap segala masalah. Jadi sekali lagi saya katakan, sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah proses. Karena setiap proses walaupun tidak berubah, setidaknya dalam proses itu kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Deban, dan segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah majelis ini majelis yang bermanfaat. Ya Allah, pulangkan kami dari majelis ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami sebagai suami menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Ya Allah, bantulah rumah tangga kami, ya Allah, agar bisa menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia di dunia dan insya Allah sampai di dalam surgamu, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rezeki kami yang mudah dan barokah, komunikasi kami komunikasi yang baik, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari narkoba dan antek-anteknya, ya Allah. Selamatkan mereka dari aliran-aliran yang sesat, selamatkan mereka dari HP-HP yang menghancurkan anak-anak kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami baiti jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.